Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini kita bisa berzumpa kembali, kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahan di majelis ini, hadir di majelis online ini dalam rangka bersilaturahim, thalabul ilmi, dalam rangka watawassaul bil haq wa watawassaul bis sabr di halaq pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH Perserikatan Badan IMAH Indonesian Muslim Association. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk silaturahmi dan thalabul ilmi bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. Alhamdulillah malam hari ini yang saya hormati eh, Ustadz Brother Arif Wahyudi yang selaku Direktur IMAH dan juga Ustadz Fajar Sofari Nugra yang mungkin masih belum bergabung karena masih sedang eh, cuti, dan juga Ustadz Kang Badrus Salim, ya Ustadz Kang Badrus Salim yang akan membersamai kita pada malam hari ini serta teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting. Ada Mas Aditya, baru gabung ada Mas Benny, Mas Aditya dari Hong Kong, Mas Bang Benny dari Jepang, ini Bang Andri ya, Bang Andri juga dari Abu Dhabi, Masya Allah. Kita walaupun kita eh, berjumpa dalam waktu sebentar, tapi sudah menghubungkan antar antar kalau di Indonesia itu akap antar kota, antar provinsi. Kalau ini antar negara, antar benua. Oh, Masya Allah. beda benua, sudah beda benua nih. Ada satu Antar negara. negara, antar benua nih. Iya, kalau di Indonesia cuma akap kan, antar kota, antar provinsi. Mas ini antar negara, antar benua ini udah. Masya Allah. Dan juga teman-teman yang mungkin juga menyimak di live streaming Facebook Beda Hong Kong, Insya Allah mudah-mudahan tema yang kita angkat pada malam hari ini eh, bermanfaat buat kita semua. Karena kita di penghujung bulan Safar dan kita akan memasuki bulan eh, Rabiul Awal, eh, kita akan membahas menyepil-nyepil mengenai sirah Nabawi juga. Jadi tema yang diangkat adalah mencintai dan memuliakan derajat Nabi Muhammad SAW. Kali ini tema ini akan dibahas bersama guru kita, Ustadz Kang Badrusan. Insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup dan teman-teman bisa menyimak dengan seksama. Baik, sebelum memulai acara ini, mari kita bersama-sama menguatkan diri kita untuk bersama-sama membaca Kitab Suratul Fatihah. Ala diniyah wa natan solih al-Fatihah. A'udzubillahi min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua dan marilah kita selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan. Apa Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Abang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim.
وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على أسعد وأفضل المخلوقات في العالمين سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati JM Dompet Du'afa Hongkong, Ustadz Haji Fajar Sofari Nugraha yang sedang bercuti di Indonesia beserta keluarga. Guru kita Ustadz Brother Arif Wahyudi selaku Direktur Indonesian Muslim Association of Hong Kong, Ustadz Abang Adi selaku host yang senantiasa istiqomah, ada juga Abang Andri, Abang Beni, Abang Aditya Wisesa. Terima kasih atas kebersamaannya di Zoom kajian pekanan atau halaqah pekanan. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan senantiasa mempersembahkan baik itu persembahan puja maupun persembahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah pun dilimpahkan kepada kita sekalian yang tiada terhingga. Di antara nikmat yang dianugerahkan, kita masih diberikan umur panjang, hidup dan kehidupan, kesehatan, juga kesempatan untuk bersama-sama berjumpa dalam halaqah pekanan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Hampir setiap hari mendapatkan undangan sholat jenazah di Happy Valley. Karena bertemu dengan Bapak Teguh itu ada 15 orang. Ini sudah 10 yang kita sholati, masih ada 5 lagi Ustadz. Tinggal menunggu proses keluar dan kita menyolatinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan hidup dan kehidupan ini dalam rangka istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam bersilaturahim, di dalam menjalankan aktivitas kehidupan yang mudah-mudahan bernilai kebaikan, yang maslahah, manfaah, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti jejak peri kehidupannya semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum berlanjut, juga saya mengajak untuk membaca surat Al-Fatihah. Tidak lupa kepada sahabat Dompet Du'afa Hong Kong. Maaf tidak menyapa, tadi hampir terlupa karena ini juga secara live streaming di FB Dompet Du'afa. Sekali lagi sahabat Dompet Du'afa Hong Kong dan seluruh yang mengikuti Zoom ini, direct maupun yang mengikuti secara Zoom, semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Libtighai mardatillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li talabi salamah wal afiyah wal barakah wa ulumin nafi'ah wal istiqamah wa husnul khatimah. Wa li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأزواجه وذرية إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء الصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى أرواح جميع أساتذتنا معلمينا ومشايخنا آبائنا وأمهاتنا والأرواح جميع القبور من أهل بيوتنا
Syaurillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat dompet duafa Hongkong yang dirahmati Allah. Para hadirin sekalian juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi insya Allah kita akan jelang bulan Maulid. Ya, bulan di mana lahir sosok manusia yang paling mulia di alam jagat raya semesta ini. Maka saya terinspirasi untuk membahas bersama-sama berkaitan dengan mencintai dan mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu referensi yang saya gunakan adalah yang utama adalah kitab Qami'ut Tughyan. Kitab Qami'ut Tughyan, di mana di dalam kitab tersebut diterangkan, dibahas berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Di mana di antara cabang-cabang keimanan itu ada satu, yakni mencintai Nabi kita Muhammad SAW dan juga mengagungkan derajat Nabi kita Muhammad SAW. Maka mari bersama-sama kita bahas. Di dunia ini, ada satu istilah bahwasanya manusia itu hidup di dunia tujuannya diantaranya itu, ada harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Di antara tiga hal ini, banyak orang mencintai, baik itu mencintai harta, tahta, wanita. Terus saya pikir-pikir, kok wanita? Kalau wanita tentu pria dong. Maka harta, tahta, wanita, dan juga pria. Ketika di kampung saya melihat ada orang yang pakaiannya sangat sederhana, bahkan kadang-kala compang-camping. Tapi ketika berangkat untuk kondangan atau apa, perhiasannya begitu banyak dia kenakan. Ada orang yang begitu senang dengan luar biasa dengan apa yang disebut dengan emas. Senang sekali. Ada juga yang senang dengan uang. Maunya mengumpulkan ya. Senang sekali mengumpulkan. Di bawah bantal ada uang. Di ini ada uang. Di saku ada uang. Dan sangat sayang untuk menggunakan. Senangnya mengumpulkan. Kita lihat bagaimana seorang yang mencintai burung dara. Maka adalah di Indonesia itu banyak sekali lomba burung dara ya. Saya cukup tersenyum dan menjadikan saya ketawa ketika ada orang bercerita, kenalnya di mana? Kenalnya di FB. Karena pekerjaannya dicantumkan adalah bekerja di mana? Di penerbangan. Setelah menikah, ternyata dia bekerja sebagai apa? Pembawa burung dara di lomba penerbangan. Burung merpati. Ternyata terus kemudian film medali menjadi berpisah. Karena apa? Pekerjaannya di penerbangan ternyata bukan penerbangan pesawat katai, tapi penerbangan burung dara. Terkecoh kemudian menjadikan sebab berpisah. Ya, dengan lugunya, wong disebutkan di penerbangan, saya kira keren sekali kan, di penerbangan ternyata penerbangan burung dara, membawa burung dara yang bekerja itu untuk diterbangkan, nanti untuk dilombakan, itu namanya penerbangan. Nah, iya ada orang yang senang ikan hias, kadang-kadang ikannya sampai berapa mahal itu. Ya.
Nah, dulu ada antorium, ya, tanaman yang sangat mahal itu, ada seorang mengumpulkan begitu banyaknya saking senangnya, tapi tiba-tiba kemudian tidak berguna sama sekali. Ada yang senang kedudukan, bagaimana apa namanya, ke pilkades di kampung kadang-kala menghabiskan uang yang begitu banyak melebihi pilpres gitu. Karena gengsinya untuk mendapatkan jabatan sebagai lurah, karena sangat bergengsi sekali, sehingga dengan begitu banyak kos yang harus dikeluarkan, tapi tetap ya karena ingin disebut dengan kepala desa. Begitu pula untuk mengejar seorang wanita idaman, ada kalanya saking mencintainya, maka berapapun dia keluarkan dan seterusnya. Nah, di dalam kitab Qami'ut Tughyan berkaitan dengan kecintaan, ternyata Nabi menyampaikan ada satu batasan. Ada batasan. Ya, yakni cabang iman yang nomor 14, ya. Wa syu'batur rabi'ata asyrata. Ya. Wa syu'batur rabi'ata asyrata. Dan cabang iman yang nomor 14 adalah hubbu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adalah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi di dalam menyampaikan, di dalam menjelaskan kitab Syu'abul Iman yang hanya menyantumkan satu bait, wahbub nabiyyaka thumma azim qadrah. Ya, ulama dulu memang di dalam menyampaikan ilmu ada kalanya sangat-sangat ringkas. Menyampaikan cabang keimanan hanya menggunakan syiiran. Para wali orang dulu juga memang ketika mengajarkan hanya dengan syiiran-syiiran yang ringkas. Termasuk di kitab Syu'abul Iman adalah wahbub nabiyyaka thumma azim qadrah. Cintailah nabimu, kemudian agungkan pangkat derajatnya. Tentunya redaksi ataupun bait ini ketika hanya dibaca sekilas sangat sulit bagi saya ataupun bagi masyarakat umum pada umumnya untuk memahami redaksi tersebut. Maka Imam Nawawi memberikan penjelasan yang setidaknya ketika membaca di dalam Qami'ut Tughyan cukup memberikan penjelasan bagi kita sekalian, di mana langsung dituliskan hadis yang berkaitan dengan bait tersebut, ya, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu, tidaklah beriman, ya. Tidaklah beriman salah satu dari kalian sehingga aku lebih dicintai. Min nafsihi, daripada dirinya sendiri, wa malihi, dan harta bendanya sendiri, wa waladihi, dan anaknya sendiri, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhnya. Nah, la yu'minu ahadukum, ada kalanya lafal yang menggunakan la nafi, ya, ada lamul amri atau la nahi, la yang larangan, ada kalanya la yang menunjukkan peniadaan. Nah, la yu'minu kalau tidak salah maknanya bukan berarti tidaklah beriman, tetapi tidak sempurna iman salah satu kalian. Ya.
tidak sempurna. Ya. Memang ada kalanya la tidak mesti nafi peniadaan secara umum. Nah, tidak mesti. Misalkan ada lafal yang lain, nah, ya, layuk minu bukan maknanya kalau tidak salah bukan berarti maknanya tidaklah beriman salah satu kalian sehingga aku lebih dicintai ya kepadanya melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, harta bendanya, anaknya ya, dan manusia keseluruhannya. Nah, di sini berarti tidak sempurna ya. Berarti bukan berarti tidak beriman, tidak termasuk golongan orang yang beriman, orang yang tidak mencintai, orang yang apa namanya mencintai dirinya sendiri, mencintai harta bendanya, anak-anaknya dan manusia, ya, melebihi kecintaannya kepada Nabi. Nah, dari sini kemudian Imam Nawawi menyampaikan wal muradu bin nasi wiruha ulail madhkurin minal qarabah wal ma'arif wal jiran wal ashab wa ghairihim. Yang dikandung maksud manusia yang lain adalah selain daripada yang disebutkan. Artinya ya, tidak sempurna iman seseorang manakala ia lebih mencintai dirinya, harta bendanya, anak-anaknya, dan juga manusia yang lain, ya, termasuk di situ adalah kenalannya, tetangganya, ashabnya, tentunya berarti istrinya, suaminya, dan lain sebagainya. Ini tidak sempurna. Dan Nabi menyampaikan satu garis-garis besar. Ada satu garis-garis besar mencintai adalah kecintaan terhadap apapun. Kecintaan terhadap siapapun. Jadi kecintaan terhadap apapun, kecintaan terhadap siapapun, itu Nabi menyampaikan tidak sempurna bila mana kecintaan terhadap apapun, kecintaan terhadap siapapun itu melebihi kecintanya kepada nabinya. Nah, dari sini kemudian kita dapat memahami bahwa cabang keimanan yang nomor 14 sebagaimana dituliskan di dalam Qomiyotuyam itu merupakan cabang iman. Bagian daripada keimanan adalah mencintai Nabi. Dan di dalam mencintai Nabi kita Muhammad SAW adalah melebihi daripada kecintaan terhadap apapun, kesimpulannya kalau tidak salah, dan kepada siapapun. Ya. Nah, ini menjadi garis-garis besar. Dan disebutkan bahwa wa hubbur rasul wa huwa ainu hubbillah. Dan mencintai Rasul itu adalah keadaan mencintai Allah. Artinya kalau sudah mencintai Rasul itu sudah mencintai Allah. Nah, sehingga apa namanya itu tidak bertentangan. Kalau cinta yang sesungguhnya kan adalah yang berhak untuk dicintai ya hanya Allah ya. Ya. Wala mustahiqqun lil mahabbah siwahu. Ya, selain Allah tidak ada yang berhak untuk dicintai. Tapi karena ada keterangan bahwa mencintai Nabi itu termasuk mencintai Allah. Nah, ini menjadi apa namanya satu garis-garis besar bagi kita sekalian. Ya. Bahwasanya di dalam mencintai apapun ya, di dalam mencintai siapapun termasuk anak-anak kita sekalian, istri kita sekalian, suami kita sekalian, dan lain sebagainya, ini memang harus di bawah kecintaan kepada Nabi. Ini menjadi perenungan bagi saya. Saya merenung. Ya, maka melihat urgensinya ini, saya mencoba untuk bersama-sama memahami dan juga sambil menghayati diri kita masing-masing. Bagaimana kecintaan kita dan untuk menyampaikan kepada sahabat Dompet Mu'afa Hong Kong berkaitan dengan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid.
Ya, bulan di mana lahir sosok seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dikatakan bahwa khulqan wa khuluqan, sempurna dari sisi penciptaan, juga dari sisi khuluqan, itu budi pekerti. Ya, dan nanti supaya lebih memahamkan, maka berikutnya nanti pada cabang iman yang nomor 15, yaitu apa? Mengagungkan kedudukan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking mulianya sampai disandingkan syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedemikian ya. Ya, satu sosok yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Memang sosok yang terpilih, maka beliau bergelar Al-Mustafa, sosok yang terpilih, sehingga beliau bergelar juga Al-Mujtaba. Ya. Lalu bagaimana mengagungkan kedudukan ataupun derajat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sebelum lanjut itu, saya menambahkan keterangan daripada Imam An-Nawawi, Pak. Ya, ini apa? Dan perwujudan daripada mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mencintai Nabi itu adalah sudah termasuk mencintai Allah. Wa kadzalika hubbul ulama wal atqiya. Begitu pula mencintai para ulama, orang-orang yang bertakwa. Li'anna Allah Ta'ala yuhibbuhum wa hum yuhibbunahu. Karena para ulama, orang-orang yang bertakwa, mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Nah, ya. Li'annahum yuhibbuhum, li'anna Allah Ta'ala yuhibbuhum, ya, wa hum yuhibbunahu. Karena sesungguhnya Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, wa syu'batul khamisata asyrata ta'zimu qadri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan cabang iman berikutnya, ini karena waktunya, ya, saya ringkas sebenarnya tadi sebelum Ustadz Abang Aldi datang agak sedikit banyak improvisasi untuk konsumsi daripada sahabat dompet wafa ya. Ya, di sampingnya saya menyiapkan Maulid Ad-Dibai, tadinya akan saya bacakan, bacakan dengan suara yang saya punyai, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi baiklah. Cabang iman berikutnya yakni mengagungkan, ya, ta'zimu qadri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni mengagungkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana menjadi sosok seorang yang paling mulia di dunia ini, makhluk yang paling mulia di dunia ini. Lalu sekarang bagaimana cara mengagungkannya? Nah, Imam Nawawi menyampaikan salah satunya adalah ayya'rifa uluwa qadri. Ayya'rifa uluwa qadri. Ya, yakni salah satu indikator dalam mengagungkan, yakni hendaknya ia mengetahui luhurnya derajat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui dulu. Sebagai contoh yang mudah adalah di kampung misalnya, di pasar. Ketika kita berinteraksi dengan siapapun tanpa mengetahui kedudukannya, status sosialnya di masyarakatnya, kita akan biasa saja. Ya. Ketemu biasa saja. Tapi manakala tahu ternyata, oh itu adalah kepala desa, ya, ada status sosial. Itu kemudian jadi beda. Setelah mengetahui, oh kedudukannya sebagai kepala desa, misalkan, dan di kampung itu dimuliakan. Oh, ini tokoh masyarakat. Siapa beliau? Itu Ustadz Brada Arif. Oh, yang di KTE. Kalau tadi belum tahu, ketemu biasa saja. Setelah tahu, Direktur IMA, Indonesian Muslim Association of Hong Kong. Iya. Beliau yang mensyahadatkan
Yaitu brother, siapa dulu namanya tuh, tahun 2019 kita pernah bertemu dua orang boyfriend and girlfriend yang selalu ngaji di IMAH. Saya juga melihat yang ngaji di private khusus ketika kita menjelang kajian, beliau masuk kemudian mendampingi ada dua orang yang sedang terkesima dengan Islam, kemudian dibimbing sampai kemudian bersyahadat. Jadi orang yang tidak tahu tentu ketemu akan biasa saja. Tapi kemudian dia tahu, ada orang yang tahu. Nah, dalam satu, dua, tiga hal ya. Baik itu mungkin status sosial, baik itu kemudian ilmu dan lain sebagainya. Tentu akan menjadi berbeda. Begitu pula kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa ada pengetahuan kedudukannya, begitu mulia di sisi Allah, tidak mengkajinya hanya sebatasnya, ya biasa saja. Ya tahulah, misalkan Nabi Muhammad Nabi, tapi ya berbeda yang telah mengkaji dengan sirah nabawiyahnya. Karena dia mengetahui kedudukannya. Kedudukannya sebagai seorang Rasul. Kedudukannya sebagai seorang utusan Allah. Ya. Dan seterusnya. Ya. Maka satu hal di dalam mengagungkan adalah mengetahui ayya'rifa uluwa qadri. Kita mengetahui kedudukannya di sisi Allah itu begitu mulia dan dimuliakan. Maka sehingga kemudian ada rasa kemudian mengagungkan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah ayya'rifa uluwa qadri. Yang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yura'iyal adaba 'inda dzikrihi wa sima'ismihi. Wa yura'iyal adaba. Indikator yang kedua di dalam mengagungkan adalah wa yura'iyal adaba. Hendaklah ia menjaga tata krama. Kapan menjaga tata keramanya? 'Inda dzikrihi. Ya. Ketika menyebutnya, ketika mengingatnya. Wa 'inda dzikrismi, ketika menyebut asmanya, ketika menyebut asmanya, dan ketika mendengarkan asma Nabi kita Muhammad SAW itu disebutkan. Maka kemudian kita membaca ketika disebut nama nabinya, setidaknya sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan seterusnya. Karena ini satu bentuk menjaga tata krama. Karena disebutkan nama nabinya. Karena disebutkan nama sosok makhluk yang paling mulia. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika penyebutannya pun ada tata keramanya. Bahkan kemudian disebutkan mungkin orang yang bakhil-bakhilnya manusia terhadap dirinya adalah orang yang ketika disebut nama nabinya, ia tidak mau membaca sholawat kepadanya. Ya. Karena man sholla alayya marratan, shollallahu alaihi bi'asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan mengembalikan 10 kali lipat. Artinya ketika kita bersolawat dengan memohonkan turunnya rahmat, ya, keselamatan, keberkahan, dan seterusnya kepada Nabi, dan Allah mengembalikan kepadanya 10 kali lipat. Sebegitunya kok tidak mau. Sehingga kemudian dikatakan, karena Nabi menyampaikan salah satu indikator doa itu sampai kepada Allah adalah ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a. Ya. Tidaklah doa ya itu akan terhijab ya di antara langit ya, sehingga kemudian disebutkan nama nabinya dan kemudian terbelahlah hijab, terbukalah hijab, dan doa itu naik. Ya artinya Allah tentunya maha mendengar. Tapi
Memang bahasa mendengar dengan mendengarkan berbeda. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Ya. Maka sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Allah tentu maha mendengar. Tetapi bahasanya mungkin kalau kita tidak mendengarkan apa yang disampaikannya. Di hadapan kita ada anak, ada siapa. Ya, sedang memperhatikan anak dan seterusnya. Ada mobil lewat. Ya, tentunya kita mendengar, tapi tidak memperhatikan mobil yang lewat dan seterusnya. Fokusnya adalah kepada berbincang dengan anak dan seterusnya. Maka beda mendengar dengan mendengarkan. Sedemikian itu, maka sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW tentunya kita menjaga tata krama ketika menyebutnya. Ya, ketika disebutkan nama nabinya, inda dzikrihi wa hadithihi, begitu pula ketika disebutkan hadisnya. Bahkan ada keterangan salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat. Salah satunya adalah di dalam Qatrul Wais, kalau tidak salah ya Bang Adi, kita mengkajinya. Itu adalah orang yang menjawab azan, yang mendoakan ketika azan, dan doanya gitu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatir rafi'ah, ya, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, ya. Dan itu salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak nanti. Sedemikiannya, artinya walaupun hanya mendoakan terhadap Nabi kita Muhammad SAW setelah dikumandangkan azan, itu menunjukkan bahwa ia yuru'iyal adab, dia menjaga tata krama, ya, karena dia mengagungkan, karena dia mengetahui kedudukannya. Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang sangat mulia, sehingga dalam diri kita berbeda sekali ketika mendengar nama Nabi kita, ketika disebutkan asmanya. Karena itu bentuk daripada mengagungkan. Dan mengagungkan kedudukan Nabi kita, itu merupakan bagian daripada cabang keimanan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah wa yuksirus sholata wassalama alaih. Yang pertama lah ayya'rifa uluwa qadri, ya, mengetahui betapa luhurnya derajat, harkat dan martabat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah ayyura'iyal adaba 'inda dzikrihi wa sima'i ismihi wa 'inda dzikri hadithihi, yakni menjaga tata krama ketika menyebutkan asmanya, mendengarkan penyebutan namanya. Yang berikutnya adalah wayuksiro. Saya membaca wayuksiros sholata wassalama karena didahului dengan harfun nasbin, yaitu an di depannya, sehingga kemudian ini menjadikan atof, sehingga wayuksiros sholata wassalama alaih. Di antara indikator mengagungkan Nabi adalah wayuksiro, dari kata kasirun, banyak, berarti memperbanyak sholawat salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para ulama dahulu. Bahkan Maulid Ad-Dibai, Syekh Ad-Dibai membuat satu, ya, bersolawat kepada Nabi dengan mujinya, itu yang dibaca sebelum Maulid. Ya, terinspirasi itu, kemudian kemarin ada kajian sahabat dakwah Hongkong Mako Bersatu. Saya menyampaikan berkaitan dengan maulid itu. Kita mengkaji isi dan kedalamannya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus ke bawah gitu. Ya. Nah, dan karena memperbanyak sholawat salam itu adalah bentuk daripada mengagungkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuksirus sholata wassalama alaihi. Dan yang terakhir kan, ya,
terakhir adalah apa? Wa ya'taniya ala sunnati, bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnahnya. Ya, bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Wa ya'taniya fi itba'i sunnatihi. Itu kama huwa maklum. Artinya ketika kita bersungguh-sungguh mengikuti jejak peri kehidupannya, ya, mencintai beliau, mencintai fuqara wal masakin. Beliau mempunyai satu sifat yang Masya Allah. Bagaimana ketika didustakan kaumnya, dilempari bebatuan, diusir, kemudian sampai berdarah-darah, kemudian Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, karena mereka tidak mengetahui kalau aku adalah nabimu. Kalaulah mereka tidak beriman hari ini, semoga anak-anaknya. Kalau tidak anak-anaknya, semoga cucu-cucunya. Tidak cucunya, mungkin cicit-cicitnya, begitu jauh visinya. Yang begitu mulia. Ya, maka ya, kita mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Kesimpulan daripada yang saya sampaikan adalah mencintai dan mengagungkan kedudukan Nabi itu merupakan bagian keimanan kepada Allah. Dan mencintai Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan cabang iman setidaknya. Menurut Qomerotuyan adalah yang nomor 14. Dan di dalam mencintai Nabi kita itu harus melebihi kecintaan kita terhadap diri kita. Kecintaan kita terhadap anak, terhadap istri, dan kepada siapapun. Begitu pula kecintaan kita kepada Nabi harus melebihi kepada apapun. Dan setelah itu, cabang iman berikutnya adalah mengagungkan kedudukannya. Karena kedudukan Nabi begitu tinggi. Tetapi di dalam mengagungkan itu, kita harus mengetahui juga betapa luhurnya kedudukan beliau. Dengan mengetahui sirah nabawihnya. Dengan mengetahui akhlak beliau. Betapa mulianya akhlak beliau. Sehingga dengan demikian, kita dapat meresapi dan menghayati di dalam mengagungkan beliau, sosok yang agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya indikator di dalam mengagungkan adalah yaitu memperbanyak sholawat dan salam. Yang didahului sebelumnya adalah menjaga tata krama, ayura'iyal adab 'inda dzikrihi wa sima'i ismihi wa 'inda dzikri ismihi. Yakni menjaga tata krama, sopan santun di dalam menyebut asmanya ataupun ketika disebutkan namanya. Nah, di antaranya itu dengan kita bersolawat kepadanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wayataniya ala sunnatihi, yakni bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, mudah-mudahan kajian yang ringkas ini terutama menginspirasi saya untuk lebih menghayati kecintaan kita terhadap Nabi kita, dan kemudian introspeksi di dalam mencintai siapapun dan apapun, apakah di bawah daripada mencintai Rasul ataupun kadangkala masih melebihi daripada kecintaan kepada Rasul. Lalu di dalam mengagungkan kepada Nabi kita, apakah di antara 4 indikator ini sudah tercapai? Mari kita bersama-sama menghayati sambil mengintrospeksi pada diri kita. Saya mengajak kepada sahabat Dompet Duafa Hongkong, mari bersama-sama kita sambut bulan Maulid dengan meningkatkan kualitas kecintaan kita kepada Nabi kita, dengan meningkatkan kualitas di dalam menghormati dan mengagungkan derajat luhur Nabi kita Muhammad SAW, dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap sirah nabawihnya, dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap budi pekerti yang luhurnya untuk kita ikuti dan seterusnya. Dan kita menjaga tata krama di dalam menyebutkan ataupun ketika mendengarkan penyebutan nama Nabi kita. Dan mari kita berusaha mengikuti bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga termasuk golongan orang-orang yang mencintai Rasul dan juga mengagungkan kedudukannya. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah.
eh, sudah dipaparkan dengan begitu singkat, padat, dan sangat jelas bagaimana kita meningkatkan kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Yang berbagai ada 5 aspek tadi. Sebenarnya masih banyak lagi mungkin ya, masih banyak cara lagi lain yang lebih ini, tapi mungkin karena waktu terbatas, di sepil-sepil baru 5 aja nih. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Baik, untuk teman-teman yang di Facebook Debat Apa, terima kasih atas atas perhatiannya dengan menyaksikan rekaman video ini atau juga secara live pada malam hari ini. Kami cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang tema yang kami angkat ini dapat bermanfaat buat kita semua, semakin meningkatkan keimanan dan keislaman kita, dan semakin meningkatkan kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi wasallam. Baik, kami cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.